Bapak Ibu, Saudara sekalian, yang diberkati oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk boleh bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami jemaat Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan yang baik Tuhan untuk kami boleh bersama-sama beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terlebih Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dan setiap jemaat-Mu Tuhan yang pada pagi hari ini mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami pada pagi hari ini dan membukakan hati kami bagi firman-Mu Tuhan bertahta dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali, boleh beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan, kesehatan yang baik untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini tema yang akan saya berikan, saya beri judul Hidup yang Diubahkan. Saya ambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Mari kita siapkan firman Tuhan ini, kita ambil Alkitab kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan ini dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Judulnya Manusia Baru, ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, demikian bacaan firman Tuhan. Untuk yang berbahagia ada setiap saudara dan saya yang menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, tentu yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku, di Jepang ada satu seni untuk memperbaiki bejana yang rusak. Seni itu dinamakan kintsugi atau kintsukuroi, yaitu seni memperbaiki bejana yang pecah akibat terjatuh atau sebagainya. Sehingga dengan teknik yang luar biasa, bejana yang pecah tadi itu dapat disambungkan kembali, diperbaiki kembali, sehingga menghasilkan satu bejana yang baik. Pertanyaannya sekarang saudaraku, bagaimana dengan kalau itu terjadi dalam kehidupan manusia? Kita tahu bahwa manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang harusnya dimurkai oleh Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup yang jauh dari Tuhan, atau dengan kata hidup kita ini adalah hidup yang bobrok, hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Dapatkah hidup kita ini diperbaiki, saudaraku? Ini yang menjadi pertanyaan manusia
Dapatkah hidup saya, hidup yang jauh daripada Tuhan, hidup yang memberontak kepada Tuhan, hidup yang bobrok, hidup yang jahat, kelakuan kita yang jahat, yang berdosa, dapatkah kita diubahkan oleh Tuhan? Aku di dalam Yeremia pasal yang ke-18, firman Tuhan katakan demikian. Saya bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan." Ayat yang keempat, "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Firman Tuhan di dalam Yeremia mengajarkan kepada kita bahwa manusia yang berdosa, manusia yang kelakuannya tidak memuliakan Tuhan, manusia yang degil, manusia yang memberontak kepada Tuhan, dapat diubahkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Asal saudara dan saya mau datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan untuk mengubah kehidupan kita, saudaraku, supaya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Dikatakan ayat yang 6 dari Yeremia pasal 18, kata, masakan aku, masakan Tuhan tidak dapat bertindak kepada kamu, tidak dapat bertindak kepada kehidupan kita, saudaraku. Dikatakan seperti tukang periuk, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Di tangan Tuhan kehidupan kita dapat diubahkan. Di tangan Tuhan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti. Hidup di tangan Tuhan, kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah itu mari kita datang dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mau mati dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mau disalibkan untuk menggantikan kehidupan kita, saudaraku. Sehingga seharusnya kita dimurkai oleh Tuhan. Hidup kita sekarang diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan itu saudaraku, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai yang ke-24 yang tadi kita baca, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Paulus membagi 3 perkara di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Menjadi 3 perkara, saudaraku, untuk mentransformasi kehidupan kita, untuk mengubah kehidupan kita. Yang pertama, saudara, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ayat ke-17 sampai ayat yang ke-19 berbicara tentang peringatan kepada jemaat di Efesus. Kemudian ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24 berbicara tentang bagaimana kita bisa memiliki hidup yang berkualitas atau memiliki hidup yang diubahkan. Kemudian ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-32 merupakan hasil dari kehidupan yang diubahkan. Pagi hari ini, saudaraku, kita akan merenungkan 2 perkara dari 3 perkara yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 17 sampai ke-32. Bagian pertama, saudaraku, tadi saya sudah jelaskan bahwa ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 berbicara tentang peringatan Paulus kepada jemaat di Efesus. Nanti, saudaraku, kita lihat lagi di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Dimulai dengan kata, saudaraku, ayat ke-17 firman Tuhan katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ada kata ditegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Dikatakan
jangan hidup lagi. Don't do it, jangan hidup lagi, saudaraku. Artinya, saudaraku, firman Tuhan memperingatkan kita pada pagi hari untuk kita tidak hidup melakukan perbuatan-perbuatan di luar Tuhan. Karena itu firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus dan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Don't do it, jangan lakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang ditekankan di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, saudaraku. Ada 4 bagian yang coba saya akan terangkan pada pagi hari ini bagi kita semua, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Bagian yang B, dikatakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Yang pertama, saudaraku, milikilah pola pikir yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Banyak orang Kristen, saudaraku, memiliki pola pikir yang belum diubahkan oleh Tuhan. Pola pikir yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah pola pikir yang sia-sia, saudaraku. Pola pikir yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bertindak, kita berbuat, kita berlaku dengan pola pikir kedagingan, saudaraku. Karena itu firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita harus punya pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diubahkan oleh Tuhan, saudaraku. Saya ambil contoh, saudaraku, di dalam Alkitab. Kalau kita baca, kita lihat di dalam Filipi pasal yang ke-4, saudaraku. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 bilang gini, jangan kamu khawatir. Jujur, saudaraku, pada hari-hari yang kita lalui di depan ini kita merasa khawatir, kita merasa takut, apalagi COVID-19 yang semakin merajalela, membuat manusia menjadi khawatir dan takut, saudaraku. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Kita melihat banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena COVID dan yang harus dipanggil oleh Tuhan. Kita merasa khawatir. Kita merasa takut dalam kehidupan kita ini. Ini kalau kita memiliki pola pikir Kristus, saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan ini dikatakan, jangan kamu khawatir. Seharusnya kita hidup tidak dalam kekhawatiran itu, saudaraku. Karena kita punya Allah yang menolong dan memberikan jalan keluar dalam kehidupan saudara dan saya. Pola-pola pikir dunia, orang yang tidak memiliki pengharapan tentu merasa takut hidupnya. Tapi kita memiliki pola pikir Kristus. Seharusnya kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh Filipi katakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Ya segala hal, saudaraku, dalam kehidupan kita tidak boleh kita khawatir, merasa khawatir. Karena kita punya Allah. Kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Orang yang memiliki pola pikir Kristus, dia akan menyatakan segala rasa khawatirnya itu dia serahkan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dan pengucapan syukur. Orang yang memiliki pola pikir Kristus, dia akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan karena dia tahu Allah yang menolong dan memimpin kehidupannya sehingga dia dimampukan oleh Tuhan melalui dan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, itu sekali lagi, saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita memiliki pola pikir Kristus. Jangan memiliki pola pikir yang sia-sia, yang jauh dari pengenalan kita kepada Tuhan. Saudara saya adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tentu kita
diberikan, diperbaharui pikiran kita di dalam Tuhan. Contoh lain, saudaraku, di dalam Alkitab kita lihat di dalam Bilangan pasal ke-13 kita sudah tahu cerita tentang 12 pengintai, saudaraku, yang mengintai tanah Kanaan. Kita tahu dikatakan 12 pemimpin bangsa Israel adalah seorang yang hidupnya mungkin dipilih oleh Tuhan. Tapi saudaraku, ketika mereka mengintai tanah Kanaan itu, mereka dikatakan, kalau saudara baca di dalam Bilangan pasal 13, mereka mendapat hasilnya yang baik. Namun, saudaraku, dikatakan di situ ada orang-orang raksasa yang mendiami tanah Kanaan. Sehingga saudaraku, 10 orang pengintai itu memiliki pola pikir yang berbeda dengan 2 orang pengintai yang lain. 10 pengintai itu merasa takut menghadapi orang-orang raksasa yang ada di tanah Kanaan. Tetapi saudaraku, Yosua dan Kaleb memiliki pola pikir yang berbeda dengan pola pikir 10 orang pengintai yang lain. Karena dia tahu Allah menyertai dia, berserta dengan Allah dia sanggup mengalahkan musuh-musuh yang mungkin menghalangi di depannya. Karena itu saudaraku, sekali lagi, mari kita miliki pola pikir Kristus dalam kehidupan kita. Kita perbaharui pola pikir kita menjadi pola pikirnya Tuhan, sehingga kita berjalan dalam kehidupan kita ini, kita tidak khawatir, tidak takut, oleh karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku, jelaskan di dalam Efesus tadi, kita lihat lagi Efesus 4 ayat yang ke-17, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-18. Dikatakan, dan pengertiannya yang gelap. Yang kedua, saudaraku, milikilah pengertian yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, milikilah pengertian yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya mau gambarkan gini pengertian yang gelap. Kalau saudara berada di dalam satu ruangan yang gelap, saudaraku, apa yang sudah dapat saudara lakukan di dalam ruangan yang gelap, saudaraku? Tentu saudara tidak bisa melakukan apa-apa, karena di dalam ruangan itu gelap, kita tidak tahu ada apa di ruangan itu, kita tidak dapat berjalan, kita akan tersandung, saudaraku, di ruangan gelap itu. Kita akan menabrak sesuatu benda karena kita tidak dapat melihat sesuatu di dalam ruangan gelap itu. Karena itu di dalam ruangan yang gelap kita tidak dapat melakukan apa-apa. Orang yang memiliki pengertian yang gelap tentunya tidak dapat bertindak atau berlaku yang baik, saudaraku. Karena dia tidak dapat melihat apa-apa. Karena itu kita butuh apa? Penerang. Kita butuh penerangan. Minimal lilin, saudaraku. Begitu udah terang, ruangan yang gelap itu akan menjadi sirna. Oleh karena ada terang. Nah, itu saudaraku, firman Tuhan dikatakan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 5, kalau kamu kekurangan hikmat, kalau kamu tidak mengerti, kekurangan pengertian, mintalah kepada Tuhan. Dia akan memberikan pengertian kepada kita, saudaraku. Pagi hari ini, saudaraku, apakah pengertian kita sudah diterangi oleh firman Tuhan? Mungkin kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, ini kenapa begini, kenapa begitu dalam kehidupan saya? Kok terjadi begini, terjadi begitu? Kok ada persoalan ini, persoalan itu? Kok nggak habis-habis, saudaraku? Kita membaca firman Tuhan, kok saya nggak mengerti? Nanti saudaraku minta kepada Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang 5 sudah, firman Tuhan sudah katakan, minta kepada Tuhan sumber daripada hikmat, saudaraku, supaya kita tidak tersesat. Banyak kita sekali, orang Kristen, saudaraku, tidak memiliki pengertian yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita bertindak ceroboh, sehingga kita bertindak di luar kehendak Tuhan. Kita melakukan hal-hal akhirnya yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kita lihat sebentar, saudaraku, di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan bagi saudara dan saya firman Tuhan ini. Katakan gini,
Demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan pengertiannya yang gelap, saudaraku. Ketika Musa sedang naik ke atas gunung bersama dengan Tuhan 40 hari 40 malam, saudaraku. Dan dirasakan pada waktu itu, kok Musa nggak turun-turun ya? Jangan-jangan Musa sudah mati, saudaraku. Ini pikiran daripada bangsa Israel. Sehingga, saudaraku, mereka berinisiatif membuat Allah lain, coba, saudara. Ini yang dilakukan orang-orang yang dirasuki oleh pengertiannya yang gelap, saudaraku. Padahal apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu sesuatu yang luar biasa, kan? Bukankah 10 macam tulah itu membuktikan kehebatan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel? Bukankah terbelahnya laut itu adalah mujizat Allah yang luar biasa dalam kehidupan Israel? Bukankah mereka sudah mendapatkan makanan, dituntun oleh Tuhan dalam perjalanan di padang gurun? Tapi saudaraku, hanya dalam waktu singkat, ketika Musa tidak turun-turun selama 40 hari 40 malam, saudaraku, mereka mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Dan kan dikatakan, saudaraku, buatlah bagiku Allah yang lain. Dia meminta kepada Harun untuk membuat Allah yang lain, dan dibuatlah lembu emas, saudaraku, dan mereka menyembah kepada lembu emas itu. Orang yang dirasuki oleh pengertian yang gelap, saudaraku, akan melakukan tindakan-tindakan yang gelap dalam kehidupannya. Dan itu sekali lagi, mari kita minta Tuhan menerangi pengertian kita, saudaraku, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Hidup dalam pengertian yang gelap, saya juga bisa katakan hidup dalam kesia-siaan, saudaraku. Kata sia-sia berarti tidak memiliki faedah, tidak memiliki manfaat, tidak berguna. Orang yang memiliki pengertian yang sia-sia, saudaraku, adalah orang yang tidak berguna, tidak mendatangkan manfaat di dalam kehidupannya. Dan banyak kali kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Seperti apa, saudaraku? Bergosip, membicarakan keburukan orang lain, saudaraku, berbohong. Itu adalah pengertian-pengertian yang sia-sia, saudaraku, dalam kehidupan saudara dan saya, dan tidak ada gunanya dalam kehidupan kita, saudara. Itu mari kita buang itu, saudaraku. Mari kita miliki pengertian Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita berjalan hari demi hari dalam tuntunan Tuhan, dalam pengertian yang benar dengan Tuhan. Kita semakin hari semakin dibawa pada kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku, kita lihat di dalam ayat yang ke-18, bagian selanjutnya dikatakan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Yang ketiga, saudaraku, hiduplah di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ayat ini, saudaraku, mengingatkan kita bahwa pentingnya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan yang intim tiap-tiap hari, saudaraku. Ibrani katakan jangan kita meninggalkan kebiasaan, dikatakan. Jangan kita meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan seperti yang biasa dilakukan banyak orang di akhir zaman ini. Dikatakan demikian di dalam Ibrani. Tapi lakukanlah semakin giat menjelang hari Tuhan, saudaraku. Dan itu kita perlu menjalin
persekutuan kita yang erat dengan Tuhan. Jangan kita menjauh dari persekutuan dengan Allah, saudara. Karena kita tahu persekutuan kita dengan Tuhan memberikan faedah, memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Kita akan kuat secara rohani, iman kita semakin bertumbuh, kita akan menghasilkan buah. Jadi kalau ada banyak persoalan dalam kehidupan kita, karena kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, iman kita tidak mudah goyah, kita mampu menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita, saudaraku. Persekutuan dengan Tuhan yang intim membuat kita menghasilkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Sehingga kita boleh menjadi berkat kepada banyak orang. Seharusnya kita memiliki persekutuan yang intim, semakin intim dikatakan menjelang hari-hari yang jahat ini, saudaraku. Jangan kita menjauh, mari kita mendekat kepada Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Yang tadi saya sudah jelaskan, saudaraku. Firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita dikatakan saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Hari ini jahat, saudaraku. Hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Dan hanya bisa kita dengan persekutuan kita yang erat dengan Tuhan, saudaraku. Kalau kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, saudaraku, segala hal yang tidak baik dalam kehidupan saudara dan saya dapat disingkirkan. Dan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, itu miliki sekali lagi, saudara, persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Bina persekutuan yang intim dengan Tuhan tiap-tiap hari. Buka waktu kita dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Buka waktu hidup kita dengan berdoa kepada Tuhan. Buka hidup kita, saudaraku, tiap-tiap hari dengan bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita menjadi kuat, menjadi kokoh, iman kita bertumbuh. Kita semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang dirindukan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus dan kepada kita semua. Dan yang keempat, saudaraku, dikatakan, kita lihat di dalam ayat yang ke-19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Yang keempat, saudaraku, hiduplah dalam kasih yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita tentang perasaan yang tumpul, saudaraku. Kalau kita memiliki perasaan yang tumpul, saudaraku, pasti kasih kita kepada Tuhan akan mulai luntur. Pasti kasih kita kepada Tuhan mulai hilang. Sama seperti hubungan antara suami dan istri. Ketika perasaan mereka sudah tumpul, saudaraku, pasti terjadi percecokan dalam rumah tangga itu, saudara. Karena sudah saling tidak mempercayai satu dengan yang lain. Tidak ada kasih yang hangat di antara mereka berdua, saudaraku. Sama, saudaraku, ketika hubungan kita dengan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan mulai luntur, saudaraku, kita cenderung melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita cenderung melakukan perkara-perkara yang jahat dalam kehidupan kita. Karena kita sudah tidak lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ulangan pasal 6, kalau kita baca, saudaraku, ayat yang ke-6, saudaraku, firman Tuhan katakan demikian, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-6, dikatakan apa yang kukatakan. Firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel, perhatikan ini, apa yang akan kukatakan kepadamu. Apa saudara yang akan dikatakan oleh Tuhan? Lihat, dalam Ulangan pasal 6, ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat yang ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudaraku, firman Tuhan kepada bangsa Israel dikatakan ingat, perhatikan, sampai-sampai dikatakan tempel pada kehidupan kita, saudaraku. Patri dalam kehidupan kita, bicarakan itu tiap-tiap hari. Apa sih yang harus dibicarakan, saudaraku? Lihat di dalam ayat yang kelima di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang harus dibicarakan tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita, saudaraku. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Sampai firman Tuhan ini menjadi peringatan kepada bangsa Israel. Bicarakan itu di rumahmu, bicarakan itu dimanapun engkau berada. Ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berjalan, dimanapun engkau berada, bicarakanlah tentang kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, seharusnya kita memiliki kasih yang seperti itu, saudaraku, yang berapi-api dalam kehidupan kita. Kasih itu melingkupi kehidupan kita, saudaraku. Sehingga dengan kasih itu kita boleh mendekat kepada Tuhan. Boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Luar biasa, saudara. Dan ini, saudaraku, yang dirindukan oleh Tuhan. 4 hal tadi, saudaraku. Memiliki pikiran yang pola pikir yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Perasaan kita, saudaraku, yang semakin hari sesuai dengan kehendak Tuhan, saudaraku. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian, saudaraku, kita juga memiliki kasih yang semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Ya, seharusnya kita memiliki hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, saudaraku, saya cepat saja. Bagian kedua di dalam ayat yang ke-20 yang sampai dengan ayat yang ke-24. Bagaimana caranya kita memiliki hidup yang berkualitas atau memiliki hidup yang diubahkan oleh Tuhan? Bagian kedua, Paulus mencatat kira-kira ada 3 perkara yang harus kita lakukan, yang harus kita buat supaya kita memiliki hidup yang berkualitas atau memiliki hidup yang diubahkan. Kita lihat, saudaraku, perkara yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Kita lihat lagi di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Yang pertama, saudaraku, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang berkualitas atau kehidupan yang diubahkan? Yang pertama, mengenal Kristus. Sekali lagi di dalam ayat yang 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ada perbedaan kata, saudaraku, kata tahu dan kata mengenal. Kalau kata tahu, saudaraku, saudara hanya sebatas tahu. Sudah selesai sampai di situ, saudaraku. Tapi kata mengenal, saudaraku, berbicara tentang hal yang lebih dalam, berbicara tentang satu hubungan. Kalau saudara berkata, saya mengenal Tuhan, saudara harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan sekedar hanya tahu tentang Tuhan. Kalau kata tahu hanya lewat kuping kita keluar pada kuping yang lain, saudaraku, tidak mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kalau mengenal, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, saudaraku. Oleh karena kita memiliki satu relasi, satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita tahu. Kita lakukan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu adalah orang yang mengenal Tuhan, saudaraku. Tapi orang yang tahu Tuhan, belum tentu dia lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudaraku, kita perlu tiap-tiap hari
Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Tapi bukan sekedar membaca, bukan sekedar merenungkan. Firman Tuhan itu menjadi lifestyle, life. Menjadi kehidupan bagi saudara dan saya. Kita senang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar mengenal Kristus dalam kehidupan saudara saya, saudaraku. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Perbaharui hidup kita, saudaraku, tiap-tiap hari. Supaya kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan dengan pengenalan-pengenalan yang baik. Sehingga semakin hari hidup kita semakin diterangi oleh firman Tuhan. Hidup kita menyenangkan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita lihat di ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Menerima pengajaran yang benar di dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi penting, saudaraku, tiap-tiap hari dikatakan kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hidup kita, dan kita menerima itu ya menjadikan firman Tuhan itu gaya hidup kita, itu menerima, saudaraku. Kita tidak menolak firman Tuhan itu, kita tidak menolak pengajaran itu, tapi kita menerima, kita aplikasikan semua firman Tuhan yang kita dengar dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan itu akan memerdekakan kehidupan kita, kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan, kita tidak dikungkung oleh dosa, kita tidak diperbudak oleh dosa, tapi kita hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu sudah memerdekakan kehidupan kita. Karena kita sudah mendengar, dikatakan ayat yang 21, kamu telah mendengar tentang Dia, mendengar tentang Tuhan, membuka hati kita, menerima firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, dan kita lakukan, aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi, firman Tuhan itu akan memerdekakan kehidupan saudara dan saya. Kita menjadi orang-orang yang merdeka, dibebaskan dari tekanan dosa, dibebaskan dari kutuk, dibebaskan dari kehidupan kita yang tidak menyukakan hati Tuhan. Asal kita mau hidup dalam kebenarannya. Kebenaran itu yang memerdekakan kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir, saudaraku, yang kita lihat di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menanggalkan, yang ketiga, saudaraku, menanggalkan kehidupan kita yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Jadi kehidupan kita yang kotor kita harus tanggalkan, kita harus buka, kita harus buang, kita harus jauhkan itu dalam kehidupan kita. Sekarang kita memakai pakaian yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Itu tiap-tiap hari, saudara, kita minta Tuhan memperbarui kehidupan kita. Tuhan memproses kehidupan kita hari demi hari, supaya kita menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Tuhan tiap-tiap hari. Sudahkah kita, saudaraku, pada hari ini menjadi ciptaan yang baru, yang memuliakan Tuhan? Atau kita sudah menjadi Kristen berapa tahun, saudaraku? Mungkin kita ada yang menjadi Kristen 1 tahun, 2 tahun kah, 10 tahun kah, 20 tahun kah? Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah berubah hidup kita, saudaraku? Apakah kita sudah mengenakan manusia yang baru yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Sehingga hidup kita senantiasa tiap-tiap hari diproses, semakin hari diproses oleh Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Atau kita menjadi orang Kristen itu saja, saudaraku.
Dari dulu sampai sekarang sama-sama saja, tidak pernah berubah. Dulu tukang bohong, sekarang masih tukang bohong. Dulu tukang marah, sekarang masih suka marah. Sama-sama wae, sama-sama saja, tidak ada perubahan. Yang Tuhan kehendaki hidup kita menanggalkan kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang tidak memuliakan Tuhan, kehidupan kita yang berdosa. Kita sekarang mengenakan kehidupan kita yang baru bersama dengan Tuhan dan diperbaharui tiap-tiap hari di dalam Tuhan sampai pada kedatangan Kristus. Sampai ajal menjemput kita diproses oleh Tuhan supaya hidup kita semakin serupa dengan Tuhan. Mari saudaraku, kita persiapkan hati hidup kita untuk senantiasa diperbaharui oleh Tuhan. Kesimpulannya saudaraku dari firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, tentu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus dan mengingatkan kita semua pada pagi hari ini. Kalau surat ini ditujukan kepada orang-orang kudus di Efesus, saya percaya firman Tuhan ini juga ditujukan kepada kita pada pagi hari ini supaya hidup kita ini hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu Paulus mengingatkan akan dua hal yang tadi yang saya sudah bagikan di atas, yaitu tentang yang pertama ayat yang 17 sampai ayat yang ke-19 tentang peringatannya kepada orang-orang kudus di Efesus, dan yang kedua tentang bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang hidupnya berkualitas kepada Tuhan, orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, hasil daripada orang-orang yang diubahkan adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu peringatan yang diperingatkan oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus. Ada 4 hal yang harus kita lakukan, yaitu memperbaharui pola pikir kita dan memiliki pola pikir Kristus. Yang kedua, memiliki pengertian yang selaras dengan firman Tuhan. Yang ketiga, memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan dan memiliki hidupnya mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, bagaimana kita dapat memiliki hidup yang berkualitas dan hidup yang diubahkan. Ada 3 perkara yang diingatkan oleh Paulus. Yang pertama adalah mengenal Tuhan tiap-tiap hari, mendengar dan memahami kebenaran dan menerima kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan mengenakan manusia baru yang tiap-tiap hari diperbarui oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau kita memiliki 2 perkara ini dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan senantiasa dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.
Mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Engkau Allah yang bangkit daripada kematian. Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu supaya Engkau menjadi tujuan hidup kami ya Tuhan. Engkau juga menjadi pusat penyembahan hidup kami. Engkau juga menjadi sumber pengharapan kehidupan kami. Dan Engkau menjadi pusat pemberitaan hidup kami ya Tuhan. Kami menjadi saksi Tuhan yang efektif kemanapun kami melangkah. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami, menolong kami di dalam segala hal. Setiap jemaat yang menyaksikan siaran YouTube ini, kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menjamah Indonesia, biar Indonesia boleh mengalami kuasa Tuhan saja, khususnya pemerintahan kami yang tertinggi sampai yang terendah saat ini menghadapi COVID-19. Kiranya Tuhan yang menjamahnya supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, setiap keputusan, kebijakan, semuanya juga atas izin Tuhan. Dan juga masalah vaksinasi yang sedang dikerjakan saat ini. Tuhan juga menolongnya supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar karena kemurahan Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan bagi setiap persoalan sedang dihadapi bangsa ini. Masalah terorisme, masalah kesenjangan sosial, bahkan ada bencana alam. Kami berdoa supaya Tuhan meluputkan semuanya itu di dalam kasih setia Tuhan. Kami semua boleh mengalami kebaikan Tuhan saja. Indonesia ada dalam naungan Tuhan. Indonesia ada di dalam kasih setia Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh percaya bahwa Indonesia juga akan mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Bapak, kami terus berdoa bagi gereja kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga yang menjamahnya. Supaya setiap gereja boleh mengalami kuasa Tuhan saja, mengalami kuasa kebangkitan. Kami semua boleh bangkit untuk menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Untuk menjadikan Tuhan pusat hidup kami. Sumber pengharapan kehidupan kami, pusat penyembahan kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga kami boleh menjadi saksi Tuhan yang efektif kemanapun kami melangkah. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat, yang sakit. Kami percaya Tuhan boleh menjamahnya oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa Tuhan. Saudara-saudara kami disembuhkan oleh Allah saja. Dan juga bagi setiap yang berbeban berat, kami berdoa Tuhan saja menjamahnya. Dan biarlah kami boleh terus menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menjadi pusat penyembahan kehidupan kami. Kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur biar kuasa Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri acara ini. Tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kami. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.